Saudara, hari ini saya mengajak kita untuk bersama-sama melihat bagian-bagian kitab suci kita, tapi sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa memohonkan kepadamu, kiranya Tuhan pada hari ini Engkau menganugerahi kami karunia-Mu yang besar, yaitu firman-Mu yang boleh dikabarkan secara terang benderang, firman-Mu yang bisa kami mengerti, dan kami pun boleh dipersekutukan dengan firman-Mu tersebut melalui iman. Jangan berikan kepada kami sekedar satu buah khotbah, entah itu khotbah yang baik, yang mungkin akan menyenangkan kami dan akan menggelitik otak kami. Karena kami percaya bahwa khotbah yang baik hanya akan membuat kami senang saja. Kadang-kadang kami juga bisa jadi agak senang dengan hamba Tuhan. Jangan juga berikan kepada kami satu buah khotbah yang jelek, yang membuat kami bosan, membuat kami tidak terberkati, membuat kami ngantuk. Tolong Tuhan karuniakanlah kepada kami firman-Mu. Berikanlah kepada kami firman-Mu yang sungguh-sungguh akan dipersekutukan dengan kehidupan kami ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Rekan-rekan sekalian, saya nanti mengajak kita untuk bersama-sama membaca secara bergantian dari kitab 2 Raja-Raja pasal 9 ayat 16 sampai 37. Agak banyak sedikit, Saudara. 2 Raja-Raja pasal 9 ayat 16 sampai 37. Kita akan baca secara bergantian nanti ya, ayat 16 sampai 37, tapi sebelumnya saya akan bacakan dulu di dalam ayat-ayat sebelumnya. Pertama saya bacakan dulu 2 Raja-Raja pasal 9 ayat 1 sampai ke 7 dulu. Ini saya dulu yang baca ya, Saudara. Kemudian Nabi Elisa memanggil salah seorang dari rombongan Nabi itu dan berkata kepadanya, "Ikatlah pinggangmu, bawalah buli-buli berisi minyak ini dan pergilah ke Ramot Gilead. Apabila engkau sampai ke sana, carilah Yehu bin Yosafat bin Nimsi. Masuklah, ajaklah dia bangkit dari tengah-tengah temannya dan bawalah dia ke ruang dalam. Kemudian ambillah buli-buli berisi minyak itu, lalu tuangkan isinya ke atas kepalanya dan katakan, beginilah firman Tuhan, telah kuurapi engkau menjadi raja atas Israel. Sesudah itu bukalah pintu, larilah dan jangan berlambat-lambat." Lalu Nabi muda itu pergi ke Ramot Gilead. Setelah ia sampai, maka tampaklah panglima-panglima tentara sedang duduk berkumpul. Lalu ia berkata, "Ada pesan ke bawah untukmu ya panglima." Yehu bertanya, "Untuk siapa dari kami sekalian?" Jawabnya, "Untukmu ya panglima." Lalu bangkitlah Yehu dan masuk ke dalam rumah. Nabi muda itu menuang minyak ke atas kepala Yehu serta berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, telah kuurapi engkau menjadi raja atas umat Tuhan, yaitu orang Israel." Saya lanjutkan ayat 11 sampai dengan 15. Apabila Yehu keluar mendapatkan pegawai-pegawai tuannya, berkatalah seorang kepadanya, "Apa kabar? Mengapa orang gila itu datang kepadamu?" Jawabnya kepada mereka, "Kamu sendiri mengenal orang itu dengan omongannya." Tetapi mereka berkata, "Dusta, cobalah beritahukan kepada kami." Lalu katanya, beginilah dikatakannya kepadaku, demikianlah firman Tuhan, telah kuurapi engkau menjadi raja atas Israel." Segeralah mereka masing-masing mengambil pakaiannya dan membentangkannya di hadapan kakinya, begitu saja di atas tangga. Kemudian mereka meniup sangkakala serta berseru, "Yehu raja." Demikianlah Yehu bin Yosafat bin Nimsi mengadakan persepakatan melawan Yoram. Adapun Yoram sedang berjaga-jaga di Ramot Gilead bersama-sama dengan segenap orang Israel menghadapi Hazael, raja Aram. Tetapi Yoram sendiri telah pulang ke Yizreel, supaya luka-lukanya diobati yang ditimbulkan oleh orang Aram pada waktu ia berperang melawan Hazael, raja Aram. Yehu berkata, "Jika kamu sudah setuju, janganlah biarkan siapapun meloloskan diri dari kota untuk memberitahukan hal itu ke Yizreel." Saya baca ayat 16, saudara ayat 17, demikian sampai 37. Kemudian Yehu naik kereta dan pergi ke Yizreel, sebab Yoram berbaring sakit di sana. Juga Ahazia, raja Yehuda, datang menjenguk Yoram. Lalu pergilah penunggang kuda itu untuk menemuinya dan berkata, "Beginilah tanya raja, apakah ini kabar damai?" Jawab Yehu, "Damai, bukan urusanmu. Baik, ikutlah aku." Dan penjaga itu pun memberitahukan, suruhan sudah sampai kepada mereka, tetapi ia tidak pulang.
Dan penjaga itu memberitahukan, sudah sampai ia kepada mereka tetapi ia tidak pulang. Dan cara memacunya adalah seperti Yehu cucu Nimsi memacu, sebab ia memacu seperti orang gila. Tatkala Yoram melihat Yehu, bertanyalah ia, apakah ini kabar damai, hai Yehu? Jawabnya, bagaimana ada damai selama sundal dan orang sihir ibumu Isabel begitu banyak. Tetapi Yehu menarik busurnya dengan sepenuh kekuatannya lalu memanah Yoram di antara kedua bahunya, sehingga anak panah itu menembus jantungnya. Maka rebahlah ia di dalam keretanya. Sesungguhnya aku telah melihat darah Nabot dan darah anak-anaknya tadi malam, demikianlah firman Tuhan. Maka aku akan membalaskannya kepadamu di kebun ini, demikianlah firman Tuhan. Oleh sebab itu angkat dan lemparkanlah mayatnya ke kebun ini sesuai dengan firman Tuhan. Para pegawainya mengangkut mayatnya ke Yerusalem, lalu mereka menguburkan dia dalam kuburnya sendiri di samping nenek moyangnya di kota Daud. Sampailah Yehu ke Yizreel. Ketika Isabel mendengar dia, ia mencelak matanya, dihiasinyalah kepalanya, lalu ia menjenguk dari jendela. Yehu mengangkat kepalanya melihat ke jendela itu dan berkata, siapa yang ada di pihakku? Siapa? Dan ketika 2-3 orang pegawai istana menjenguk kepadanya, Yehu masuk ke dalam, lalu makan dan minum. Kemudian ia berkata, baiklah urus mayat orang yang terkutuk itu, dan kuburkanlah dia, sebab dia memang anak raja. Mereka kembali memberitahukannya kepada Yehu, lalu ia berkata, memang begitulah firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan hambanya, Elia, orang Tisbe itu. Di kebun di luar Yizreel akan dimakan anjing darah Isabel. Baik, sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Saudara-saudara sekalian, kalau ada misalkan saja di antara kita yang kurang ngerti, sebetulnya kita ini tadi membaca Alkitab ini apa sih? Cerita apa sih? Saya akan coba untuk kasih summarize yang sangat singkat dahulu sebelum kita masuk ke dalam khotbahnya. Jadi ini tadi cerita apa? Pendek kata, ini adalah satu buah cerita kudeta dari satu buah dinasti di kerajaan Israel. Saudara sekalian, pada waktu itu orang-orang Israel atau bangsa Israel terpecah menjadi 2 kerajaan. Jadi bangsa yang sama juga, keturunan dari Yakub juga, tapi terpecah menjadi 2 kerajaan. Satu kerajaan di utara disebut kerajaan Israel. Satu kerajaan di selatan disebut sebagai Yehuda. Nah, kerajaan Yehuda ini adalah kerajaan yang dipimpin hanya oleh satu dinasti dari awal sampai hancurnya. Pernah sedikit ada semacam proksinya dari Israel yang memimpin, namanya Atalia. Tapi secara garis besar, kerajaan di selatan ini, kerajaan Yehuda, itu yang memimpin hanya satu dinasti, yaitu dinastinya Daud. Artinya Daud, anaknya, sampai kerajaannya hancur. Satu dinasti saja. Tetapi kerajaan Israel di utara, monarki juga, saudara. Kalau namanya monarki memang sistemnya kerajaan. Saudara mungkin lebih banyak kenal republik, rasa kerajaan atau rasa dinasti. Kalau ini sudah kerajaan betulan, monarki. Monarki yang memang sistem pemerintahannya, sistem kekuasaannya, alih kuasanya adalah dinasti.
anak beranak, begitu saudara. Nah tetapi saudara, untuk Israel yang utara, dinastinya itu tidak langgeng saudara. Jarang bisa sampai lebih dari 2 dinasti. Dinasti yang pertama itu dinastinya Yerobeam bin Nebat. Yerobeam punya anak, setelah itu terjadi kudeta, ganti dinasti. Baesa punya anak, terjadi kudeta lagi, ganti lagi dinasti. Jadi Zimri belum sampai punya anak, udah ganti lagi saudara. Nanti digantikan oleh dinastinya Omri. Nah itu saudara, terjadi kudeta terus menerus. Bagian yang kita baca tadi adalah satu buah kudeta dari dinasti Omri menuju kepada dinasti Yehu. Dinasti Omri adalah satu buah dinasti yang sangat kuat pada waktu itu ya. Bisa dikatakan dinasti kuat yang pertama. Israel di utara itu saudara, dinastinya biasanya tidak kuat. 2 generasi ganti, 1 generasi langsung ganti. Generasi pertama yang bisa lebih dari 3 generasi itu adalah dinastinya Omri saudara. Nah pada waktu dinastinya Omri ini saudara, dinastinya akan diganti oleh dinasti Yehu. Maka ada utusan dari murid-muridnya Elisa. Elisa sendiri adalah muridnya Elia saudara. Utusan dari murid-muridnya Elisa yang ngomong, kamu harus menggantikan dinasti ini. Maka Yehu nanti akan menggantikan dinastinya Omri. Gitu saudara ya. Nah saudara, pergantian dinasti dari dinastinya Omri ini saudara, menuju kepada dinastinya Yehu adalah pergantian dinasti yang sudah dinubuatkan oleh Tuhan melalui Nabi Elia. Sekali lagi melalui Nabi Elia. Saudara, kalau saya misalkan tanya sama saudara ya, random check. Kalau misalkan Anda disuruh membuat kompilasi orang-orang penting di dalam perjanjian lama, 10 orang, the greatest hits. Nah kurang lebih seperti itu saudara. Wah susah Pak. Karena saya sangat mengenal perjanjian lama. Tokoh yang saya kenal 300, suruh milih 10 susah Pak. Jarang sih ya saya pakai gini saudara. Ya oke lah gini ya. Tapi kalau ada di antara saudara yang seperti ini, ya sudahlah. Saya bebaskan saudara dari beban ini saudara. Tapi sebagian besar di antara kita kan enggak ya. Anda kenal 300 tokoh perjanjian lama? Mungkin enggak. Mungkin ya puluhan saja saudara. Nah dari antara puluhan itu saudara, Anda kalau suruh pilih 10 orang-orang yang paling penting di dalam perjanjian lama, kira-kira ada nama siapa saja itu? Saya tebak. Kalau misalkan ada 10 orang saya panggil, saya tanyain tuh, 10 itu siapa saja? Dari 10 itu mungkin lebih dari 6 akan mengatakan salah satu di dalam hit listnya. Daud tentu ada, ya kan saudara ya. Musa tentu ada, Abraham tentu ada. Tapi lebih dari 6 akan mengatakan Elia juga ada. Ya enggak? Ayo siapa yang ngomong, enggak Pak saya enggak suka Elia. Enggak enak itu, jelek itu ceritanya. Sedikit lah kita ya. Saya kira Elia akan masuk dalam greatest hits orang-orang penting di dalam perjanjian lama saudara. Dan jelas saja lah saudara. Elia itu kan termasuk satu dari trio gunung di dalam perjanjian baru. Atau duo pendampingnya Yesus saudara. Pada waktu peristiwa transfigurasi. Tokoh yang pentingnya luar biasa saudara. Musa itu tokoh penting. Elia juga tokoh sangat penting. Musa sudah tidak bisa dipertanyakan lah saudara. Musa itu ya tindakan-tindakan Tuhan melalui dia. Itu nanti menjadi semacam backdrop dari tindakan Yesus. Bayangkan saudara. Yesus mati dan bangkit itu bukan pada waktu Hanukah. Bukan pada waktu Purim, bukan pada waktu Yom Kippur, tapi pada waktu Paskah. Nah ini sudah peristiwanya Musa, peristiwa yang penting sekali. Dan bersandingan dengan Musa itu ada Elia. Tentu Elia adalah tokoh yang sangat penting. Nah saudara, kalau saya boleh tanya sama saudara. Elia, tokoh penting ini, kalau saudara disuruh pilih, pick satu. Coba ambil satu kira-kira cerita tentang Elia yang Anda paling kenal. Kira-kira apa saudara? Ada banyak kan ya ceritanya Elia saudara. Itu apa kira-kira saudara? Apa? KKR Gelora Bung Karmel gitu kan saudara ya. Wah itu peristiwa yang luar biasa. Pertama tokohnya luar biasa. Tokoh Elia itu munculnya kan abrupt ya, tiba-tiba saja. Ini cara tutur biasanya. Cara tutur seperti ini adalah untuk menunjukkan adanya semacam kayak campur tangan Tuhan lah, intervensi ilahi. Kayak Melkisedek gitu saudara. Kan kita catatannya nggak jelas ya. Tidak berbapa, tidak beribu, nggak ada silsilahnya. Nggak tentu dia Tuhan ya saudara ya. Ya tapi memang kita nggak punya catatan silsilahnya. Tahu-tahu aja ada sudah. Raja Salem itu. Dan memang ini tokoh penting ya. Nanti menjadi semacam pattern di mana Yesus itu jadi imam melalui peraturan Melkisedek. Demikian juga Elia. Elia ini siapa? Elia kan tokoh terkenal sudah. Dia itu punya STT loh sudah ya. Di Betel ada kumpulan nabi, gitu kan saudara. Di Yeriko ada kumpulan nabi. Ini orang penting sudah Elia ini sudah. Tetapi asal usulnya dari mana kita nggak tahu. Kita cuma tahu Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead. Siapa bapaknya? Siapa ibunya? Belajar teologi dari mana? Nggak terlalu tahu sudah. Nah cara tutur seperti ini untuk menunjukkan bahwa memang Tuhan sedang melakukan
intervensi ilahi. Dan betul saja pada waktu itu saudara, kita melihat Elia memang dimunculkan karena memang Israel jahatnya sedang memuncak. Perlu ada intervensi ilahi dari Tuhan. Nah saudara, jahatnya Israel apa sih pada waktu itu? Jahatnya Israel adalah di dalam dinastinya Omri. Mereka mengambil satu buah langkah drastis supaya sekarang Israel bisa menjadi kuat. Dan memang Omri kuat saudara. Omri itu memang melakukan langkah-langkah drastis yang sebelumnya itu nggak terlalu kepikir, saudara. Yang pertama, saudara, Omri itu membuat IKN. Tapi nggak seperti kita. IKN-nya dia sukses, saudara. Betulan, saudara. Dia itu membeli Gunung Semer, saudara. Lalu dia menjadikan Samaria sebagai ibu kotanya Israel. Dan berhasil, saudara. Bikin ibu kota baru, saudara. Yaitu di Samaria, saudara. Sudah begitu, Omri mengambil satu buah keputusan. Sekarang Israel harus berani melangkah maju. Melangkah maju caranya bagaimana? Kita tinggalkan tradisionalisme kita. Tradisionalismenya Israel itu apa? Agama. Menyembah Yahweh itu tradisional itu. Menyembah Yahweh itu bikin kerajaan itu kurang maju. Sudah tahu ya? Kadang-kadang ya penyembahan kepada agama tertentu itu memang atau kepercayaan atau adat tertentu bikin kita tuh susah maju. Nah ini pernah jadi kasus ya di Indonesia karena sebut namanya. Saya tidak usah sebut lah sudah. Ini jadi kasus begitu sudah. Pernah jadi kasus sudah. Satu buah daerah tertentu sudah ada orang yang mengatakan bahwa kalau ada kerabat yang meninggal itu upacara pemakamannya itu besar-besaran sampai beli kerbau gitu. Dan kerbau itu harganya ratusan juta sudah. Nah ini sudah ya anak-anak bocah-bocah kecil nabung mulai kecil hidup begitu hemat nabung lalu tabungan terkumpul sudah 300 juta mulai bikin UMKM sudah mau buka warung nenek meninggal ya sudah dibuat beli kerbau sembelih nabung lagi. Kekumpul lagi 300 juta, ibunya meninggal, beli kerbau lagi. Kekumpul lagi 400 juta, kapan UMKM-nya? Nah giliran sudah kekumpul lagi 400 juta, semuanya udah meninggal, udah tua sudah. Giliran dia meninggal, sudah. Anaknya diwariskan seperti itu. Nah aduh kepercayaan seperti ini bikin susah maju. Kadang-kadang kepercayaan kuno itu bikin susah maju. Termasuk agama Yahudi bikin susah maju itu. Coba itu, ingat ya, pada waktu Raja Saul bertempur melawan orang Amalek. Saul tuh pikirannya juga agak modern ya. Nggak usah lah ngikutin tuh Samuel tuh, golongan tua itu memang aneh-aneh aja. Sudah, kita bertempur melawan Amalek, disuruh perang melawan Amalek, menang. Sudah lah, pasti seneng lah. Tapi Samuel mengatakan, ini adalah perangnya Tuhan. Orang Amalek harus dihabisi semuanya. Oke, beres-beres. Habisi semuanya ya, ingat ya, semua lembu sapi semuanya, habisi semua. Beres-beres. Tapi ya disisain. Kira-kira Samuel marah enggak? Enggak lah. Kalau Pak Tong misalkan bilang begini, ayo kita KPI-an. Targetnya berapa? Targetnya 8.000. Yang datang berapa? 7.000. Puji Tuhan tuh. Masa marah? Nah, ya, apalagi kalau targetnya gede gitu ya. Targetnya gede, meleset sedikit ya oke lah. Melawan Amalek menang kok. Tapi ya Raja Agag disisakan. Tapi ya kambing domba, lembu sapi yang gemuk-gemuk disisakan. Oke lah. Masa Samuel ngomel? Ngomel Samuel sudah. Gak boleh Tuhan akan tolak kamu. Lah ini gimana tuh? Perang habis-habisan. Perang itu kan mahal ya. Anda bayar prajurit, pemeliharaan senjata, beli senjata, kadang-kadang beli prajurit-prajurit bayaran ya, mercenaries ya. Perang kan seperti itu sudah. Oleh karena itu mahal perang itu. Kalau sudah perang, tidak ada penjarahan ya buat apa? Aduh, agama kuno ini repot. Maka sekarang Omri dan khususnya nanti pada zamannya Ahab sudah, mereka memilih untuk kita tinggalkan tradisionalisme, tinggalkan tabu yang aneh-aneh. Yeriko kita bangun ulang. Itu kan tabu ya sudah. Yeriko sudah, peristiwa Yeriko. Itu tabu, kita bangun lagi kotanya. Mempersembahkan anak terserah gitu ya, nggak apa-apa. Pokoknya kita tubruk tuh. Tabu agama itu kita tinggalkan. Sekarang kita modern. Modernnya apa? Sekarang kita menyembah kesuburan. Thor ya, dewanya kita sekarang Thor, Baal sih sudah ya. God of Thunder gitu ya. Sekarang kita bercocok tanam, masuk ke dalam tanah Kanaan kalau kita mau subur, mesti sembah dewa petir. Karena dewa petir yang bisa kasih hujan. Kita bukan dewa perang lagi butuhnya, cari sembah Baal. Nah saudara, pada zamannya Ahab ya, kita mendapati ya, Israel itu dosanya itu on another level. Mereka itu bukan cuman sembah Baal sambil sembah Yahweh, tapi dia sembah Baal sambil bunuh nabi-nabi Yahweh. Biasanya Israel sih sembari sembah Tuhan, sembah Asyitoret. Sambil sembah Baal, sambil sembah Tuhan, sembah Asyera. Sambil sembah Tuhan, sembah Baal. Sinkretis lah ya. Tuhannya, sesembahannya bukan cuma satu. Kurang lebih mirip seperti kita loh. Sambil sembah Yesus, sembah Mamon. Cuma sembah Mamon gak terlalu kentara. Karena kan gak pakai begini-begini sudah ya. Tapi ya yang mengontrol kehidupan kita. Hidup kita adalah untuk dia. Ya sesekali ya untuk Tuhan sedikit, untuk Mamon sedikit. Atau untuk Mamon banyak, untuk Tuhan sedikit. Kombinasi itulah sudah. Biasanya Israel begitu. Dosanya itu adalah sambil sembah ini sembah itu. Sambil sembah ini sembah itu. Tetapi sudah zamannya Ahab ya. Sambil sembah Baal,
Maka para penyembah Yahweh, agama kuno itu ya, imam-imamnya ditangkep-tangkepin, nabi-nabinya dibunuh-bunuhin. Udah, gak usah lagi ada agama kuno itu. Dosanya besar sekali, saudara. Maka muncullah peristiwa Elia dengan killing frenzy itu, saudara. Itu kan, wah seru loh, saudara. Pada zamannya Elia itu kan terjadi killing frenzy ya. Bayangkan itu, saudara. Memang sih alim ulamanya 400 nabi Baal saja. Tapi saudara bayangkan ya, setelah api turun, Elia itu suruh 400 nabi Baal itu ditangkepin sama rakyat. Yang nangkep kan bukan panglima itu, saudara. Yang nangkep itu rakyat. Anda bayangkan, rakyat yang ngamuk nangkepin alim ulama lalu dibunuh 400 orang. Itu kan ngeri, saudara. By the way, habis paceklik 3,5 tahun, saudara. Kekeringan 3,5 tahun itu Anda bisa bayangkan, saudara. Makanan langka, air langka, harga bahan makanan pasti naik sekali, inflasi gak karu-karuan, saudara. Waduh, itu sudah keadaan tuh rakyat kepengen riot aja itu. Tapi mau riot gimana caranya? Dan sekarang sudah dikasih wadah sama Elia. Tangkap nabi-nabi Baal itu, sikat mereka semua. Wow, mereka nggak akan menyerahkan kepala. Nih potong-potong kan ya begitu kan saudara. Wow, berlari-larian ditangkap-tangkap, disikat, cues gitu. Darah mana? Wih, killing frenzy saudara. Luar biasa. Mestinya mereka bertobat. Tapi saudara, setelah itu nggak bertobat mereka. Elia sampai stres. Ya kan saudara. Sudah lihat. Elia itu pernah stres, saudara. Semi depresi saudara. Minta mati saudara. Saudara pernah konseling sama orang. Saya ingin mati saja. Elia udah pernah loh. Cuman yang konseling Tuhan, saudara. Enak juga ya punya konselornya Tuhan, saudara. Saya mau mati ya, minta mati saya gitu. Dia konseling sama Tuhan. Loh memangnya kenapa? Kenapa kamu kok pengen mati? Orang kalau lagi depresi ya begitu pikirannya aneh-aneh. Saya anda lebih baik sama nenek moyang saya. Loh ya, siapa suruh kamu kompetisi sama nenek moyang? Tadi pagi sudah bangun-bangun mau KU1. Hari ini saya berkhotbah. Saya nggak mau khotbah Tuhan. Saya minta mati saja. Terus Tuhan konseling. Kenapa memangnya? Karena saya khotbah tidak lebih bagus daripada Pak Jimmy. Daripada Pak David juga nggak lebih bagus. Daripada Pak Agus juga nggak lebih bagus. Pak Rudi juga saya nggak lebih bagus. Loh, kamu ini ngapain terus kompetisi sama Pak Rudi, kompetisi sama Pak Jimmy? Apa urusannya begitu ya? Kamu ngapain kompetisi sama nenek moyang? Tugasnya kamu adalah untuk menyatakan Yahweh dan bukan Baal. Bukan menyatakan Elia lebih bagus daripada Musa. Nggak ada urusan lah gitu. Sejak kapan kamu mesti kompetisi sama nenek moyang? Ya namanya orang depresi ya udahlah. Biarinlah gitu, kesian juga. Nah saudara, di dalam depresinya dia depresi karena apa saudara? Sudah melakukan tindakan besar untuk Tuhan. Loh kok gak bertobat mereka? Penyembahan Baal masih di mana-mana. Saudara, by the way, Elia keren betul. 400 nabi Baal dihabisin saudara. Cukup enggak? Ya enggak cukup. 450 nabi Baal itu ya bisa dikatakan simbolik sajalah. Orangnya beneran, dibunuh beneran. Tapi penyembah Baal masa cuma 450? Itu adalah nabi-nabi Baal yang dipelihara oleh kerajaan. Nabi Baal yang lain ada enggak? Ya ada lah. Penyembah Baal ada enggak? Ya ada, di tempat lain ya ada saudara. Jadi dibunuh 450 itu keren, hebat. Ya, paripurna, ya jauh dari paripurna. Maka dalam keadaan stres saudara, Tuhan Allah bilang, ya memang kerjaanmu itu segitu. Masih ada 7.000 orang yang lain tuh mulutnya enggak pernah cium Baal. Dan untuk uproot, untuk mencabutin akar penyembahan Baal. Nanti yang dipakai bukan Elia, masih ada 3 orang lain. Masih ada trio yang lain, trio gunung juga ini. Trio gunung diucapkan Tuhan di Gunung Horeb maksudnya. Yaitu siapa? Yang pertama, Hazael Raja Aram. Yang kedua, Yehu cucu Nimsi. Yang ketiga, Elisha bin Safat. Ini yang akan membuat pencabutan akar penyembahan Baal secara lebih paripurna. Tapi kita coba zoom saudara kepada Israel saja. Kalau Hazael kan orang Aram ya saudara, kita tidak usah sebut lah. Kita zoom ke dalam Israel saja saudara. Yang dipakai oleh Tuhan. Yang dipakai oleh Tuhan untuk nanti mencabuti penyembahan Baal dalam skala yang lebih besar-besaran. Itu siapa? Yehu cucu Nimsi. Itu sudah dinubuatkan oleh Tuhan kepada Elia. Elia pekerjaanmu oke, pekerjaanmu well gitu. Kamu melakukan pekerjaan Tuhan bagus. Sekarang di Horeb ketemu dengan Tuhan, mendapatkan perkenanan Tuhan. Anda jangan meremehkan Elia ya. Elia itu penghujung hidupnya itu didatengin kereta lalu dibawa naik dengan dalam badai. Wah luar biasa itu. Memang jempol lah sudah, tetapi pekerjaannya dia jauh dari kata paripurna. Pekerjaannya nanti dia akan salah satunya di Israel digenapkan oleh siapa? Yehu cucu Nimsi. Nah sekarang sudah kita mendapati Yehu cucu Nimsi ini sudah yang sedang menjadi sorotan kita sudah. Orang yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menggenapkan pekerjaan Tuhan dalam satu sisi, yaitu mencabuti penyembahan Baal. Nanti sudah ya. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 10, Anda akan melihat ya, bahwa penyembahan Baal itu dilakukan, penyembahan Baal itu dihabisi secara besar-besaran oleh Yehu cucu Nimsi. Pakai trik. Triknya gimana? Dia bilang begini,
kita memang ganti rezim, ya, memang ganti rezim. Tapi setelah ganti rezim, kita tetap lanjutkan pembangunan yang lama. Weh, gitu ya. Kita tetap lanjutkan. Saya nggak ganti-ganti, cancel kebijakan yang lama, enggak. Kebijakan yang lama apa? Sembah Baal. Saya mau sembah Baal dengan lebih lagi. Maka sekarang kumpulkan semua nabi-nabi Baal. Kumpulkan semua imam-imam Baal dan kumpulkan semua penyembah-penyembahnya. Adakan KBN, Konvensi Baal Nasional. Cari tempat yang besar. Nah, gitu ya, kumpulkan itu, saudara. Dan ini bukan cuma nabi-nabi Baal, saudara. Anda kalau cek ya, nabinya, imamnya, para penyembahnya dikumpulkan jadi satu. Retreat, gitu ya. Kumpulkan jadi satu, lalu kasih seragam. Kita kalau NRITC nggak dikasih seragam. NRITC, seragam panitia ada ya. Seragam panitia biasanya, saudara. Tapi itu kasih seragam semua. Semuanya pakai baju khusus. Yang nyembah Baal, nabi Baal, imam Baal, semuanya kasih baju khusus. Bajunya yang bagus lah mungkin ya, supaya orang suka juga ya. Nah, coba dicek tuh. Seragamnya cocok ya. Semua pakai seragam. Lalu ini orang militer sudah dikasih tahu. Nanti semua pakai seragam itu, habisin semua. Kalau sampai lolos satu, nyawamu gantinya. Orang militer sudah. Ini bukan rakyat jelata sudah. Maka sudah para penyembah Baal sudah pakai seragam baru, seneng-seneng ya. Weh, saya ukuran S, saya ukuran M. Nah begitu. Oh tuker yang bagus sudah. Sudah seragaman seneng-seneng sudah. Lalu mereka mulai menyanyikan pujian. Pujiannya tentu serem ya. Kalau kita ini agama Kristen, memiliki Yesus Kristus yang begitu mencintai, memiliki Kristus yang mati di atas kayu salib untuk kita, nggak heran lagunya indah-indah. Paduan suara sudah, saya kepingin 2 lagu dong, begitu sudah. Lagunya indah soalnya sudah. Nah, lagunya kan indah-indah. Tapi kalau orang menyembah Baal sudah, agamanya itu sudah di dalam ritual penyembahan agamanya ada Anda ambil peso dari batu lalu toreh-toreh badan sampai berdarah-darah. Tentu lagunya serem juga sudah. Sayangnya nggak ada peninggalan hymn tune-nya sudah. Saya bayangkan ya gimana ya sudah. Baal, terus pakai baju-baju seragam udah panglima mulai trans ya. Sikat. Habisin bunuh semua. Setelah itu tugu-tugu Baal diremukkan, dihancurkan, dijadikan jamban. Jauh lebih gede daripada yang dilakukan oleh Elia. Elia menghapuskan penyembahan Baal. Buktinya dia stres, gagal dia gitu ya. Besoknya loh, tepat one day after sudah. Bangsa Israel nggak bertobat, malah dikatakan besok Elia bunuh juga sudah. Stres kan dia sudah. Nggak berhasil. Elia membunuh nabi-nabi Baal 450. Tapi sudah Yehu menghabisi penyembahan Baal dalam skala yang besar-besaran. Jadi dalam hal ini sudah kita melihat Yehu cucu Nimsi adalah dia yang dipakai Tuhan. Melakukan pekerjaan Tuhan untuk mencabut penyembahan Baal sampai ke akar-akarnya di negeri Israel. Bersama dengan Hazael, Raja Aram, dan juga tentu saja Elisha bin Safat yang mengurapi dia untuk menjadi raja. Nah saudara, cerita yang tadi kita baca adalah apa saudara? Yaitu pengurapan bagaimana Yehu cucu Nimsi nanti akan naik saudara, menggantikan dari dinastinya Omri. Omri punya anak namanya Ahab. Ahab punya anak namanya Yoram. Ada juga sih sebetulnya Asia sudah. Mati jatuh dari sudah raja konyol sekali sudah mati jatuh sudah ya ini oke lah saudaranya sudah Yoram sudah jadi dari Omri, Ahab lalu Yoram menjadi raja dan sekarang Yoram ini akan dibunuh sama Yehu sudah. Tapi sebelumnya apa yang terjadi adalah kudeta itu terjadi dalam masa krisis. Biasanya kudeta memang terjadi dalam masa krisis ya. Itu krisisnya apa? Mereka lagi perang untuk merebut kembali Ramot Gilead. Ramot Gilead itu sentimental sudah. Yoram itu mengatakan seperti ini. Bapakku mati di dalam pertempuran untuk merebut Ramot Gilead. Jadi sekarang kita mesti rebut kembali Ramot Gilead. Nah itu kata-katanya tidak ada dalam Alkitab ya. Tapi kira-kira episodenya itu mirip sudah. Jadi kemungkinan dia ingin take vengeance. Saya harus reclaim dignitasnya Israel dan Yehuda dengan mengambil kembali Ramot Gilead. Tapi perang di sana ngelawan Aram kalah lagi sudah ya. Akhirnya Raja Yoram terluka. Ketika Raja Yoram terluka, maka dia retreat. Retreatnya bukan ikut NRITC, itu bukan itu. Retreat menyembuhkan diri. Retreat ya nggak bisa balik ke Samaria lah sudah. Retreat ke dalam kota berkubu yang baik ke Yisrael. Maka dia retreat ke Yisrael menyembuhkan diri sudah. Ramot Gilead dijaga oleh panglima militernya dia. Namanya adalah Yehu cucu Nimsi sudah. Lalu sudah Yehu cucu Nimsi ini sudah didatangi oleh muridnya Elisa. Ini ya. Kemudian Nabi Elisa memanggil salah seorang dari rombongan Nabi dan berkata kepadanya, ikat pinggangmu, bawa buli-buli berisi pual minyak ini, pergilah ke Ramot Gilead. Kalau engkau sampai ke sana cari Yehu bin Yosafat bin Nimsi. Masuk, ajak dia bangkit dari tengah-tengah temannya, bawa dia ke ruang dalam. Kemudian ambillah buli-buli berisi minyak itu, lalu tuangkan isinya ke atas kepalanya dan katakan, begini firman Tuhan,
telah kurapi engkau menjadi raja atas Israel. Sesudah itu bukalah pintu, larilah dan jangan berlambat-lambat. Loh kenapa? Kenapa mesti pertama, bukan Elisa sendiri. Yang kedua, kenapa mesti lari dan jangan berlambat-lambat? Ya tentu saja saudara ya. Saudara mengurapi raja di dalam satu buah kerajaan yang resmi. Ya jangan berlambat-lambat saudara. Bisa ketangkep polisi saudara ya. Jadi ya memang mesti cepat-cepat. Lalu kedua, kenapa kok bukan Elisa sendiri? Ya Elisa terlalu terkenal saudara. Elisa terlalu terkenal. Dan Elisa plus Elia ya. Elisa, Elia itu kan circle nabi yang terkenal anti pemerintah. Pemerintah yang zalim ya saudara. Pemerintahnya Ahab ya saudara. Mereka terkenal saudara. Elia itu kan bermusuh-musuhan sama Raja Ahab. Elisa juga begitu, sangat kritis terhadap pemerintahan yang jahat pada waktu itu saudara. Maka kalau Elisa sendiri yang muncul langsung ketahuan. Cari hamba Tuhan yang namanya, siapa ini saudara? Namanya dan rekan-rekan. Ya kan? Elisa langsung nanti ketahuan, kirim sah dan rekan-rekan. Namanya gak ketahuan. Dan rekan-rekan, kamu pergi ke sana, cari Yehu. Lalu dia pergi ke sana, di barak militer sudah ketemu panglima-panglima. Saya mau cari panglima. Satu orang panglima namanya Yehu bilang, siapa yang kamu cari? Kamu, gitu ya. Oke, langsung pergi ke dalam satu buah ruangan, dituangkan. Lalu dia menjadi raja, saudara. Saudara, sampai di sini ya. Kalau kita baca bagian kitab suci ini dengan lebih hati-hati ya. Kita mungkin akan bertanya-tanya loh kok bisa ya? Kok bisa terjadi kayak gini ya? Ini penulisnya males nulis atau plot hole, saudara. Ada banyak pertanyaan yang tidak terselesaikan, saudara. Pertama, rombongan nabi, Anda bayangkan, rombongan nabi yang tidak terlalu terkenal, pergi ke barak militer, saudara. Cari, Yehu mana Yehu? Yehunya bisa gini, saya. Ayo kamu ikut sama saya. Ayo masuk ke dalam kamar. Ayo, diurapin minyak, kamu jadi raja ya? Ya. Saya itu keluar, teman-temannya bilang, nabi itu ngomong apa? Kawan satu itu ngomong apa? Katanya, gua mesti jadi raja. Ayo jadi raja, kudeta yuk. Lalu pergi ke Israel, bunuh raja. Kok aneh banget ya? Kok bisa terjadi kayak gini, saudara? Nabi ini pertama pergi ke sana, dia bisa dipercaya oleh Yehu. Gimana caranya? Saudara kira-kira bayangkan gini ya. Misalkan. Nih di ruangan ini, saudara, atau di GRI Karawaci, saya tebak sih ada ya. Orang yang kerjanya di militer, atau entah Anda prajurit aktif atau atau ada pensiunan tentara atau gimana. Terus Pendeta Rudi datang mendoakan, Pak, Tuhan berbicara kepada saya, engkau harus menggantikan rezim yang makin lama makin aneh ini. Terus setelah itu percaya dia, kumpulkan 2-3 temannya pergi ke Senayan. Lalu, Presiden mikir. Kamu suka pidato bikin rumit aja, begitu kan ya. Terus yang satunya, kamu gak usah delongop, aplong-aplong, usah mikir. Saya jadi raja, saya jadi presiden. Terus setelah itu besoknya jadi presiden. Mana bisa kayak begitu? Kok ya aneh ya? Kok bisa aneh begitu? Ini gimana caranya? Nah ini, Anda kalau baca di dalam komentar, saudara, ada muncul spekulasi yang banyak, saudara. Salah satunya ya, ada yang mengatakan bahwa sebetulnya pada waktu itu memang hasrat untuk mengkudeta itu sudah gede. Tingkat kepuasan masyarakat setelah disurvei itu memang rendah. Cuman ya namanya istana ya, punya survei sendiri gitu ya. Tingkat kepuasan terhadap Anda masih 97%. Padahal kalau disurvei beneran ya tinggal 15% begitu sudah. Banyak orang yang sudah kepingin memberontak pada waktu itu. Pajak terlalu besar gitu ya. Pajaknya terlalu tinggi. Kena pajak terus. Aduh, menjerit tuh. Kok mirip gitu ya. Pajak. Dan pajaknya terus jadi apa sudah? Pajaknya jadi bukan. Jadi perang. Lu pergi perang terus kalah. Perang lawan Aram kalah gitu ya. Rakyat perang itu mahal sudah. Butuh uang yang banyak. Diperes melalui pajak. Saya itu untuk membiayai militer atau untuk beli mercenaries. Beli ya prajurit-prajurit dari prajurit Mesir lah dibeli, prajurit mercenaries lah, sudah tahu kan ya. Perang sering pakai begitu, pakai mercenaries supaya perang bisa menang. Tapi sudah tekan pajak, perang sering kalah, maka rakyat banyak nggak puas. Itu alternatif satu. Alternatif kedua, mungkin rakyat masih puas-puas saja, tetapi di dalam lingkungan militer banyak ketidakpuasan. Lingkungan militer sudah. Kenapa bisa banyak ketidakpuasan? Ya macam-macam. Mungkin ya karena banyak yang dilangkah-langkahi rankingnya. Kita tahu lah dari zaman dulu dan dimanapun saja sampai sekarang sudah. Yang namanya sistem ranking itu kadang-kadang ya bisa melalui jalur prestasi. Bisa juga melalui jalur jual beli. Bisa juga melalui jalur koneksi. Oleh karena itu kamu punya Seskap Teddy. Gitu kan saudara. Nah jadi kita melihat memang orang itu bisa tidak puas. Saya lingkungan militer tetapi kok dilangkah-langkahi? Sudah kepengen berontak aja di dalam hati itu, saudara. Tapi kita nggak tahu sebetulnya apa alasannya.
Dan pertanyaannya, kenapa kok penulisnya nggak kasih kita informasi itu? Kasih kita plot hole yang dalam sekali gini, kasih kita bingung-bingung. Kok bisa ya? Coba tanya baik-baik, kok bisa? Nabi itu datang, orang percaya, apalagi sebetulnya Nabi itu nggak dihargai loh. Memangnya Nabi itu dihargai dalam lingkungan militer? Ya enggak lah. Coba cek ini sudah. Anda bayangkan sudah, orang militer ya sudah, orang di dalam barak-barak militer ya, sambil ngerokok-ngerokok, mungkin juga baca buku porno. Saya itu ada hamba Tuhan datang gitu ya. Ya kalau agamanya Kristen ya mungkin gini, oke. Tapi ya enggak didengerin betul-betul lah. Kata-katanya seperti ini, lihat ya. Ayat 11. Apabila Yehu keluar mendapatkan pegawai tuannya, berkatalah seorang kepadanya, apa kabar? Mengapa orang gila itu datang kepadamu? Nabi itu disebut sebagai orang gila itu. Tuh kawan satu itu ngomong apa itu? Apa? Takut Tuhan gitu ya. Mencintai Tuhan gitu ya. Itu. Nabi, hamba Tuhan di dalam barak militer yang gak terlalu dihargai. Tapi begitu ngomong, saya akan jadi raja. Kok jadi percaya sudah? Bukan sekedar jadi percaya. Mereka pergi ke Yisrael melakukan pemberontakan loh. Kok bisa sudah ya? Penulisnya itu maunya apa sudah? Saya percaya penulisnya mau mengatakan satu hal ini sudah. Kenapa bisa terjadi? Karena Tuhan mau. Because God says so. Ya terjadi. Sudah dalam kehidupan kita ya, ada banyak sekali variabel yang bisa mempengaruhi ini dan itu. Ya enggak? COVID lah, lalu apa itu namanya? Perang lah, atau hormonnya Donald Trump sudah. Itu kan bisa mempengaruhi banyak hal sudah ya. Jadi dia tiba-tiba mau perang gitu ya, enggak jadi. Perang enggak jadi. Damai enggak jadi. Serat Hormuz buka tutup itu penjaga palang pintunya bisa pusing juga ya. Kurang update 3 menit itu. Baca update statusnya Donald Trump lagi tuh. Oh buka gitu. Tutup gitu sudah. Banyak sekali faktor dalam kehidupan kita sudah. Sakit lah, tiba-tiba anak Anda enggak naik kelas lah. Kita punya papa ternyata narkoba lah. Kita macam-macam variabel dalam kehidupan kita sudah. Kita bisa merancangkan banyak hal. Dan kita perlu memang merancangkan, mempersiapkan banyak hal. Tapi satu hal yang kita tidak boleh lupakan, saudara. Apapun saja yang terjadi, itu terjadi karena kedaulatan Allah, saudara. Because God says so. Allah memang sedang berbelas kasihan, lagi mau menyelamatkan Israel dari penyembahan Baal. Oleh karena itu, Yehu cucu Nimsi dibikin berhasil untuk jadi raja, saudara. Kita masih bingung-bingung, kok bisa ya? Kok bisa Yehu percaya sama Nabi dan rekan-rekan ini? Kok bisa itu lingkungan militernya tiba-tiba dengar dari omongan Nabi yang disebutkan sebagai orang gila itu, kok ya percaya? Dia langsung taruh bajunya, lalu terus setelah itu berteriak Yehu raja. Kok bisa setelah itu pergi langsung berperang? Kok berani itu melakukan kudeta, bunuh raja, bunuh ibu suri, plus tanpa mikir panjang, bunuh kerajaan koalisi loh saudara ya. Raja Yehuda dibunuh sekalian saudara. Perang itu di mana-mana kan butuh koalisi ya. Pada waktu itu, sekarang kan juga gitu saudara. Benyamin Netanyahu itu kenapa bisa berani tengil begitu sudah? Ya karena dia punya teman. Don't worry Benny, I'm with you. Nah begitu sudah, nah, aman lah sudah. Ada punya koalisi. Pada waktu itu Israel Utara punya temannya Israel Selatan sudah. Ini sudah Raja Yehuda dibunuh sekalian sudah. Gak pakai mikir, kok bisa sudah? Because God says so. Karena pekerjaan Tuhan memang akan digenapkan sudah. Dan sekarang sudah pekerjaan Tuhan digenapkan melalui Yehu sudah. Dan kita melihat ya, ketika Yehu sudah menjalankan pekerjaan Tuhan ini sudah, dia mulai pergi ke Israel sudah. Lalu sebelum menuju ke Israel betul-betul sudah, pasti ada pos-pos penjagaan sudah. Di pos penjagaan dilihat, ada pasukan yang datang. Atau kita belum dapat info ya. Mungkin raja mengkontak mercenaries dari mana untuk membantu. Dari mana ini? Lapor kepada raja. Kok ada pasukan datang? Rajanya sambil linglung-linglung masih sakit. Loh iya, jangan-jangan saya lagi ada beli pasukan di mana? Atau jangan-jangan kita diserang. Yang mana ya ini ya? Bisa ada raja linglungnya kayak begini sudah ya. Nggak ada notification ini. Siapa ini ya pasukan yang datang? Udah, coba tanyalah. Panggil satu penunggang kuda sudah. Satu penunggang kuda ini ketemu pasukannya Yehu, gede sekali. Takut juga dia. Perintah dari raja untuk bertanya, izin Tuan, ini damai atau lagi? Udah, nggak usah damai-damaian. Ayo ikut sama saya. Oh iya, langsung ikut sudah gitu ya. Terus ini utusan mana ini? Nggak pulang nih. 1 utusan, 2 utusan, nggak pulang. Akhirnya pengawasnya ngomong gini. Tapi dari cara berkudanya khas. Saudara, rupanya cara berkuda ada yang khas, saudara. Di sini ada yang olahraganya berkuda enggak? Ada yang suka olahraga berkuda, saudara. Nah, saya enggak tahu, saudara. Kalau saya kan bukan olahraga berkuda ya. Jadi saya enggak bisa tahu, saudara. Cara menunggang kuda yang khas itu sebenarnya saya enggak tahu. Saya kalau fight style-nya beberapa fighter UFC saya hafal, saudara. Enggak usah dilihat mata, enggak usah lihat mukanya, saudara. Kalau fightingnya kayak gini, ini Sean Strickland, saya tahu. Ini Ilia Topuria, saya tahu itu. Lalu Anderson Silva gayanya seperti ini, John Jones gayanya seperti ini, Vitor Belfort gayanya seperti ini, saya tahu.
Atau kalau tinju ya, Mike Tyson seperti ini, Dimitri Bivol seperti ini, saya tahu gayanya, saudara. Kayak Floyd Mayweather, Manny Pacquiao seperti apa, saya tahu, saudara. Tapi olahraga, menunggang kuda saya nggak tahu. Buat saya menunggang kuda ya sama-sama lah ya. Paling kenceng sama kurang kenceng gitu aja. Tapi ternyata menunggang kuda itu ada gaya khasnya. Ini gaya khasnya Yehu cucu Nimsi. Yaitu apa, saudara? Liar. Gayanya berangasan. Pengkhotbah kan juga gitu kan, saudara. Ada yang lembut-lembut, ada yang agak liar. Kadang-kadang saudara dengerin aja, saudara kata ini pasti pendeta satu ini, gitu ya. Atau hamba Tuhan yang satu ini. Rodok kasar gitu ya. Atau khotbahnya lembut. Nah, macam-macam. Ada gayanya. Ini gaya khasnya. Yehu cucu Nimsi. Langsung seneng dia. Wah, Yehu kan anak buah saya. Yehu kan panglima militer saya. Ayo sambut. Pasti oke lah. Ketemu di jalan. Yehu, damai ya, damai. Damai. Gak ada damai. Itu gara-gara mamamu bersundal kanan kiri. Sekarang sihirnya banyak. Ini cilaka ini. Yehu mau memberontak nih, sudah kayak orang gila begini. Kaburlah dia sudah. Begitu kabur sudah. Yehu tarik panah. Ini memang jago sudah. Ternyata Yehu bukan cuma berangasan sudah. Biasanya orang berangasan kalau disuruh jadi sniper gak bisa. Ini bisa loh sudah. Tembak di antara bahu kena jantung sudah. Matilah langsung sudah. Das. Kenapa demikian? Karena Yehu sedang menjalankan pekerjaan Tuhan. Penyembahan Baal di Israel harus dicabut. Ya dikasih satu bonus lah. Raja Yehuda ada di sini bunuh sekalian aja begitu. Bonus. Killing frenzy gitu ya. Memang lumayan fun kalau jedes bunuh, bisa ketagihan bunuh saudara. Dan satu hal saudara yang menarik ya, ketika nanti sampai ke Yisrael, itu kan dalam perjalanan ya, disambut di tengah jalan ya, pertempuran tengah jalan. Lalu sampai di kota Yisrael, ada cerita seperti ini. Ketika penjaga yang sedang berdiri di atas menara di Yisrael melihat pasukan Yehu datang, bukan yang ini. Ini ya, sampailah Yehu ke Yisrael. Ketika Isabel mendengar itu, ia mencelak matanya dan dihiasilah kepalanya, lalu ia menjenguk dari jendela. Ketika Yehu cucu Nimsi dengan segala pasukannya itu datang, saudara, yang dilakukan Isabel apa? Saudara? Dandan. Episodenya itu langsung menjadi beautiful, cantik sekali. Saudara, Anda tahu, cantik itu ya, apa yang dibutuhkan untuk seorang perempuan menjadi cantik? Ayo, apa? Tahu nggak? Ada saudara, rahasia kecantikan perempuan. Dengarkan para ibu-ibu, para anak-anak remaja. Rahasia kecantikan itu apa saudara? Oh, Anda bisa mengatakan macam-macam saudara. Olahraga, inner beauty, genetik. Satu hal yang tidak boleh diabaikan saudara. Rahasia kecantikan adalah modal. Saudara lihat tuh. Kayak gini. Saudara, don't get me wrong saudara. Saya percaya ciptaan Tuhan manusia itu pada dasarnya memang sudah konstruksinya itu indah. Konstruksinya memang sudah indah. Konstruksi yang dikasih sama Tuhan itu memang sudah indah. Dan dengan konstruksi yang indah ini sudah, Anda kalau punya modal, Anda ikut apa ya, supaya bisa inner beauty apa? Pilates gitu ya, atau apalah berkuda. Pilates, berkuda, karate sudah. Lalu Anda juga makan makanan bergizi, Anda juga perawatan rambut, Anda perawatan muka dan lain sebagainya sudah. Mungkin juga operasi sini dan di situ. Diapakan? Lalu dengan modal yang cukup, Anda akan cantik sudah. Everybody knows kok. Ini everybody knows sudah. Ya untungnya kalau Anda tidak sampai terlalu banyak modalnya, ya bermodalkan filter Instagram juga masih oke lah. Tapi still ada modalnya sudah. Cantik juga kan sudah. Jadi kita tahu sudah, cantik itu butuh modal. Sekarang sudah, Isabel itu siapa? Isabel itu adalah anaknya Raja Sidon. Anak raja sudah. Anak raja. Modal ada enggak? Ya pasti ada lah. Dan sudah begitu, dia jadi permaisurinya Ahab. Maka dia hidup di dalam royalty. Perempuan, punya modal, dan sekarang sedang berdandan, bersolek. Gambarannya apa sudah? Cantik. Jadi ada kalau suruh bayangkan episodenya itu langsung kita melihat, setelah episode bunuh-bunuhan itu sudah, kita melihat episodenya itu gambaran yang cantik sekali. Ini kalau film sudah tadinya musiknya, sekarang langsung kayak tenang begitu sudah. Musiknya jadi indah sudah. Gambarannya cantik. Kenapa cantik? Pekerjaan Tuhan dijalankan ya cantik dong. Pekerjaan Tuhan kok. Ini kan jelas tuh. Tuhan sudah bernubuat kepada Elia, Yehu cucu Nimsi, yang akan menghabisi orang-orang yang menyembah Baal. Kan Tuhan bilang sama Elia begitu ya. Kamu jangan GR, kamu pikir kamu doang gitu ya. Yang lainnya gak ada. Karena Elia bilang gitu, selainnya saya gak ada. Tinggal satu doang kayak saya, itu pun saya mau dimatikan. Gak ada lainnya saya. Loh ada, masih ada 7.000 yang gak ada namanya loh. Masih ada 7.000, tapi untuk penyembahan Baal masih ada Hazael, masih ada Yehu cucu Nimsi dan masih ada Elia. Jadi Yehu cucu Nimsi menjalankan pekerjaan Tuhan sudah dinubuatkan sejak zamannya Elia. Pada waktu dia mau menjadi raja juga diurapi oleh muridnya Elisa.
Jadi cerita menggenapkan pekerjaan Tuhan harus gambarannya beautiful dong. Tapi setelah itu kita melihat sudah naik kan dia sampai ke menara, masih santai dia. Dia PD-nya gede sudah. Ya memang orang kalau sudah di dalam menara gading ya, itu berasa dirinya tidak tersentuh. Mau apapun berasa dirinya tidak tersentuh. Dikritik bagaimanapun susah sudah. Dasmu, begitu sudah. Gak bisa diapa-apakan sudah. Dia berasa gak bisa disentuh sudah. Ada satu buah episode di dalam film Godfather yang kedua sudah. Satu orang tokoh villainnya sudah. Itu villain semua sudah, karena mafia semua sudah. Dia berkata seperti ini. Orang kalau pegang senjata, orang punya power. Dia bisa do stupid things. People in power, dia do stupid things. Dia sudah kayak rasa diri invincible sudah. Maka ketika Yehu naik, dia simple ngomong. Zimri pembunuh tuannya itu selamat gak? Zimri itu siapa saudara? Zimri itu jadi idiom. Zimri itu jadi idiom dari orang yang mengkudeta secara gagal. Jadi Zimri pernah mau melakukan kudeta, tapi dia cuma memerintah selama 7 hari, setelah itu jatuh sudah. Jadi idiom. Kalau ada orang yang mau memberontak tapi kurang kuat, Zimri, kita Zimrikan dia. Nah pada waktu Yehu naik, dia bilang, Zimri pembunuh tuannya, selamatkah dia? Tapi Yehu gak peduli idiom, gak peduli apa, kasar kan dia. Siapa bersama dengan saya? Orang gentar juga, ayo dorong sudah. Menurut pelajaran biologi, yang saya sudah lupa ya kapan saya terimanya, betulnya berapa persen saya juga lupa. Manusia itu komposisi cairannya banyak. Kalau dijatuhkan dari menara itu pecah sudah. Dari atas jatuh di bawah, das, pecah sudah. Setelah itu diinjek-injek sama kuda sudah. Dan setelah itu yang terjadi adalah Yehu masuk ke dalam makan dan minum. Yehu masuk ke dalam dan makan dan minum. Yehu masuk ke dalam lalu makan dan minum. Kemudian ia berkata, baik urus mayat orang yang terkutuk itu dan kuburkan dia. Sebab ia memang seorang anak raja. Saudara, pekerjaan Tuhan digenapkan. Ya kita mesti pesta dong, makan dan minum. Nice. Ini kayak Anda pergi ke pusat saudara ya. Kemarin atau 2 hari yang lalu gitu ya saudara. Itu setelah sesi-sesi, biasanya setelah hamba Tuhan khotbah berasa kayak, waduh lega gitu ya, bagian saya sudah selesai gitu ya. Hamba Tuhan selesai berkhotbah gitu, mereka kumpul di meja makan sudah, makan dan minum, pekerjaan Tuhan sudah selesai. Makannya rasanya enak banget tuh, apalagi kalau sampai lihat ada teman lain yang sedang bergumul, wah kita senang sekali gitu. Gitu kan, kita udah lepas ya gitu sudah. Tapi kita makan dan minum sudah. Pekerjaan Tuhan sudah dikerjakan, kita makan dan minum, bahagia sudah. Pekerjaan Tuhan, indah nggak ini sudah? Anda bayangkan sudah, di sini ya, di dalam. Ini sayangnya, saya nggak tahu. Anda bisa membayangkan nggak ya? Saya pernah waktu membaca bagian ini ya, di dalam kepala saya itu kebayang split screen sudah. Satu screen ada Yehu lagi makan besar, di sampingnya ada anjing lagi makan besar juga, makan badannya Isabel. Nanti kan kesisa sedikit ya, badannya Isabel kan kesisa bagian ini aja ya. Mereka pergi untuk menguburkannya, tapi mereka tidak menjumpai mayatnya, hanya kepala, kedua kaki, dan kedua telapak tangannya. Lainnya dimakan anjing, pecah di kuda dimakan anjing sudah. Jadi Anda melihat di satu sisi ada anjing yang, di satu sisi ada Yehu yang makan sudah. Kehendak Tuhan terjadilah. Saudara, saya nggak tahu ya. Kalau mendengar kata-kata ini ya, dalam hati saudara ya, saudara merasa, puji Tuhan kehendak Tuhan digenapkan. Atau Anda rasa ada getir-getirnya ya. Masa ya pekerjaan Tuhan digenapkan kayak gitu ya? Saya percaya reaksi wajar kita harusnya ada getir-getirnya sedikit ya. Kurang pas ya. Ada excessive blood ya, ada darah yang agak terlalu kelewatan. Dan itu benar. Perasaan Anda benar. Penulis kitab suci kita juga mengatakan itu kok. Loh, Yehu kan menjalankan pekerjaan Tuhan. Betul nggak sih Yehu menjalankan pekerjaan Tuhan? Betul. Dan yang pasti nama Tuhan disebut-sebut dalam mulutnya Yehu. Ayat 24 dan 25 sudah. Nama Tuhan dalam 2 ayat muncul 4 kali sudah. Dari bibirnya Yehu. Jadi ketika mengerjakan pekerjaan ini sudah, pembunuhan, habis darah muncul tuh. Nama Tuhan muncul terus sudah. Mungkin pada waktu manah si Yoram itu pakai nama Tuhan juga. Saya pakai bahasa Arab ya. Yahweh, Hu Akbar, Jebras. Wah mantap. Nama Tuhan. Saya bacakan ayat 24 dan 25. Lihat nih. 24-25. Tetapi Yehu menarik busurnya dengan sepenuh kekuatannya lalu memanah Yoram di antara kedua bahunya sehingga menembus jantungnya. Maka rebahlah ia ke dalam keretanya. Kemudian berkatalah, 25 dan 26 sudah salah, bukan 24, 25, 26. Kemudian berkatalah Yehu kepada Bidkar perwiranya, angkatlah dan lemparlah mayatnya ke kebun Nabot orang Yizreel itu. Sebab ketahuilah bahwa pada waktu aku dan engkau berdampingan menunggang kuda mengikuti Ahab ayahnya, maka
Tuhan telah mengucapkan terhadap dia hukuman ini. Sesungguhnya aku telah melihat darah Nabot dan darah anak-anaknya tadi malam. Demikianlah firman Tuhan. Maka aku akan membalaskannya kepadamu di kebun ini. Demikianlah firman Tuhan. Oleh sebab itu angkat dan lemparkanlah mayatnya ke kebun ini sesuai dengan firman Tuhan. Nama Tuhan disebut enggak oleh Yehu? Oh, disebut-sebut, saudara. Disebut-sebut. Saya menjalankan pekerjaan Tuhan, disebut-sebut. Dan memang dia punya backup nabi. Dan rekan-rekan ini, nabi betul. Sesuai dengan nubuatan Tuhan, betul. Pekerjaan Tuhan digenapkan di dalam hidupnya dia, betul. Betul. Dia diperkenankan Tuhan enggak? Enggak. Nanti dalam pasal 10 Anda akan melihat ya. Yehu tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat. Yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Yehu ini sudah menjalankan pekerjaan Tuhan, yes, diperkenankan Tuhan, tidak. Nanti dalam kitab Hosea ya, dalam kitab Hosea, salah satu anaknya Hosea untuk menceritakan dosanya Israel yang besar, itu disuruh kasih nama Yisrael. Karena apa? Karena ada noda darah, ada hutang darah Yehu. Yehu menjalankan pekerjaan Tuhan, ya. Dia melakukannya untuk Tuhan. Namanya Tuhan disebut. Melakukan untuk Tuhan atau enggak? Enggak. Melakukan itu untuk apa, saudara? Ya untuk dirinya sendiri, untuk dinastinya dia sendiri. Dan dinastinya dia kuat, saudara. Dinastinya dia kuat sampai 5 generasi, saudara. Ini dinasti terkuat di dalam seluruh sejarah Israel Utara. Dinasti yang paling kuat, paling panjang, ya dinastinya Yehu ini, saudara. Kuat. Dia melakukan itu untuk dirinya sendiri. Menjalankan pekerjaan Tuhan ternyata loh, saudara, tidak idem, tidak identik dengan diperkenankan Tuhan. Saudara, kita ini orang-orang Kristen yang sangat bersyukur. Berada di dalam satu buah gerakan yang mana pekerjaan Tuhan digenapkan secara masif ya. Saya percaya saudara, Anda itu perlu untuk menjadi orang yang buta banget atau bunci banget sama Pak Tong untuk tidak mengakui pekerjaan Tuhan yang dikerjakan dalam gerakan kita. Kecuali Anda buta loh gitu ya. Kalau kita itu nggak buta saudara, nggak buta banget, buta sedikit pun kita tetap akan lihat pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan yang digenapkan di dalam gerakan Reform Injili, di dalam GRI, di dalam STEMI, di dalam banyak pekerjaan Tuhan yang lain saudara. Kita melihat banyak banget. Kita perlu buta untuk gak bisa lihat itu, saudara. Kita melihat jejak pelayanan Tuhan di dalam seluruh gerakan kita, gereja kita. Oh wow, ini pekerjaan Tuhan yang besar. Tetapi, saudara, kita perlu sadar, melakukan, menggenapkan pekerjaan Tuhan secara besar, secara banyak, itu tidak langsung otomatis diperkenankan Tuhan. Saudara yang berada dalam kepanitiaan, sering-seringnya coba masuk kepanitiaan, Anda mungkin akan tahu, saudara. Di dalam kepanitiaan Anda akan mungkin tahu, ternyata ada glitch di sini, glitch di situ. Ternyata ada kesulitan di sini dan di situ, saudara. Meskipun pekerjaan Tuhannya pekerjaan Tuhan yang benar. Rasul Paulus, saudara, ketika dia di penjara, kemungkinan di penjara di Roma, saudara, tulis surat kepada jemaat di Filipi. Saya bersuka cita itu ada banyak orang-orang yang memberitakan Injil dengan rajin sekali. Meskipun ada di antara mereka yang memberitakan Injil dengan maksud busuk. Ada loh, saudara. Memberitakan Injil betulan enggak? Iya. Diperkenankan Tuhan enggak orang-orang seperti itu? Ya enggak lah, saudara. Mengerjakan pekerjaan Tuhannya betulan, Injilnya benar. Kalau Injilnya palsu, Paulus ngamuk kan sudah. Kayak surat Galatia itu, ngamuk dia ya. Fierce, kalau sudah Injilnya palsu dia ngamuk sudah. Tapi sudah itu Injilnya benar. Tapi motivasinya busuk. Bisa sudah orang seperti itu. Melakukannya untuk apa? Untuk Tuhan. Motivasinya busuk kok. Enggak, melakukan itu untuk menjatuhkan Paulus. Sangkanya dengan berbuat demikian supaya bebanku lebih berat di dalam penjara. Kan gitu sudah. Motivasi busuk. Saudara, tadi ya Pak Jimmy kutip dari, mungkin bukan tadi ya, itu beberapa waktu yang lalu sudah. Dia kutip dari ucapannya Petrus sudah. Lihatlah lawanmu singa mengaum-ngaum. Seperti singa yang mengaum-ngaum. Terus spiritual warfare itu terus-menerus ada loh. Kira nggak kelihatan aja sih sudah. Dan sayangnya ya, sekarang kalau sudah ngomongnya spiritual warfare, menengking setan itu seperti kayak identik sama gereja tertentu sudah. Loh, sudah, setan memangnya hobinya cuma ada di dalam gereja-gereja tertentu saja sudah. Kan enggak sudah. Setan tuh ada di mana-mana sudah. Dia hobi juga untuk menjatuhkan Anda sudah. Lawanmu singa mengaum-ngaum yang akan menjatuhkan engkau sudah. Jadi mari kita mawas. Kita sedang melakukan pekerjaan Tuhan, puji Tuhan. Menggenapkan pekerjaan Tuhan yang besar, puji Tuhan. Tapi mari kita mawas. Apakah ada yang tidak beres? Apakah kita masih punya ruang untuk dikoreksi? Apakah kita perlu untuk cari itu ruang-ruang di mana kita itu perlu untuk bertobat di sini dan di sana, saudara? Karena sekali lagi, saudara, menggenapkan pekerjaan Tuhan itu one thing, diperkenankan oleh Tuhan, ternyata tidak otomatis, saudara. Yehu cucu Nimsi nggak demikian, saudara. Ironis, saudara. Kita melihat ini orang yang sangat dimakan Tuhan, sangat dipakai oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, tetapi hidupnya tidak diperkenankan Tuhan. Tapi kita bersyukur ya. Kita bukan cuma punya cerita Yehu cucu Nimsi, kita punya cerita yang lain. Kita punya cerita orang yang menggenapkan pekerjaan Tuhan secara sempurna tanpa ada excessive blood.
With blood sih, tapi tidak eksesif. Ada darah yang ditumpahkan, tapi bukan darah ciprat-ciprat. Juga bukan untuk kemauannya dia sendiri, kepentingannya dia sendiri, saudara. Kita punya Yesus Kristus, puji Tuhan, saudara. Kita punya Yesus Kristus yang mengasihi kita, yang mati bagi kita. Tetapi, saudara, di dalam Yesus Kristus itu kita tahu bahwa ada pekerjaan Tuhan yang digenapkan secara sempurna. Dia akan mengatakan, sudah selesai. Genap. Secara sempurna, seluruh pekerjaan Tuhan sudah digenapkan dalam dia. Tapi pada saat yang bersamaan, seluruh perkenanan Tuhan juga ada di dalam dia. Saudara, kita bersyukur. Kita bukan cuma punya Yehu yang, ya kalau mau menjalankan pekerjaan Tuhan, ya mesti gitu. Ya mesti terpaksa lah, terbalik ini. Susah Pak, kita kejepit ini dan itu. Kadang-kadang kan gitu, saudara. Tapi ini enggak, saudara. Di dalam Yesus Kristus, dalam segala macam kompleksitas kesulitannya, saudara, pekerjaan Tuhan digenapkan dengan sempurna, iya. Perkenanan Tuhan ada dengan sempurna, iya juga. Kita berharap, saudara, kita berdoa di dalam Tuhan ya. Kita ini boleh dipersekutukan dengan Kristus Yesus yang ini, saudara. Saudara, kalau kita melihat ya, ada anjing makan darahnya, makan Isabel. Ada Yehu yang makan minum ketika ada anjing yang dimakan. Saudara, minggu depan Anda akan melihat kita, diri kita sendiri, saudara, makan minum rame-rame. Kita akan ada perjamuan kasih, saudara, di dalam perjamuan kudus. Perjamuan kurang kasih apa itu, saudara? Itu perjamuan kasih yang paling perjamuan kasih, saudara. Dan kita makan minum, feasting tubuh dan darah Kristus secara real dan spiritual, saudara. Itu yang kita punya di dalam Kristus Yesus. Kehendak Tuhan digenapi secara sempurna. Perkenanan Tuhan ada secara sempurna. Dan ingat ya, kita makan, kita berbagian di dalamnya. Harap, saudara, di dalam gereja ini kita boleh menyaksikan bagaimana pekerjaan Tuhan semakin banyak, semakin digenapkan. Dan perkenanan Tuhan juga semakin lama, semakin penuh. Kiranya Tuhan menyertai setiap kita. Mari kita sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di hadapan Tuhan karena Engkau memperkenankan kami untuk kami boleh memiliki Alkitab kami boleh memiliki firman Tuhan yang bisa berbicara kepada kami, yang bisa membuat kami bercermin akan dosa-dosa kami, namun juga bisa membuat kami melihat gambar Kristus menjadi sangat nyata, sehingga kami ini boleh tahu dari mana kami mesti pergi dan kepada siapa kami mesti menghambur. Berikanlah kepada kami pertolongan Tuhan untuk kami boleh dipersekutukan dengan Kristus Yesus sehingga pekerjaan Tuhan makin lama makin genap di dalam kehidupan kami dan pada saat yang bersamaan ketika Engkau menyaksikan hidup kami, Engkau pun puas. Terima kasih ya Tuhan, kiranya nama-Mu saja dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.